Nah, 7 titik cakra atau psikologis itu di konsep keilmuan kita itu kita ringkas lagi menjadi 3 bagian. Di situ ada kontrol, sensitivitas, dan power, atau kita biasa menyebutnya itu dengan konsep CSP. Nah, itu bagiannya mana-mana saja sih di 7 titik psikologis itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Bung Tommy dari channel Intersoul. Di sini kita akan coba sedikit membahas beberapa teori keilmuan yang sering kita gunakan atau yang akan sering kita bahas di channel Intersoul yang ada kaitan dengan masalah bioenergi. Kemudian di sini juga kita akan memberikan sedikit penjabaran kenapa sih kita sangat penting untuk belajar terkait masalah bioenergi. Jadi bioenergi ini ketika kita runut dari konsep dasarnya itu adalah sebuah keilmuan yang memanfaatkan energi yang ada di dalam tubuh kita, yang memanfaatkan dari beberapa kelenjar-kelenjar yang ada di 7 titik psikologis sehingga dia bisa kita aktifasi, bisa kita optimalkan untuk mengenali potensi yang ada di diri kita. Iya, kalau kita lihat ada beberapa manfaat dari bioenergi sebenarnya. Ketika kita bisa mempelajari konsep keilmuan bioenergi ini, itu kita bisa terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun itu bidang pekerjaan kita. Karena pada dasarnya setiap pekerjaan itu pasti membutuhkan sebuah energi. Kalau kita ambil konsep sederhananya, orang makan itu pasti menghasilkan energi. Kemudian ketika kita bisa mempelajari bioenergi ini, ketika kita bisa tahu potensi yang ada di dalam diri kita, maka kita akan lebih mudah untuk menggali potensi tersebut sehingga kedepannya akan bisa lebih maksimal. Paling sederhananya, ketika kawan-kawan yang mungkin bergerak di bidang sosial masyarakat dan sebagainya, ketika dia paham konsep bioenergi, dia paham akan potensi diri dia dan dia paham juga cara untuk menggali ataupun bisa masuk ke setiap individu yang akan berinteraksi dengan dia ke depannya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas masalah konsep dasar dari bioenergi itu sendiri. Kemudian kita akan mencoba sedikit mengulik atau bahas terkait masalah tools-tools yang ada di diri kita yang berkaitan dengan masalah bioenergi itu. Kenapa kok itu harus kita pelajarin? Kenapa kok tools itu harus kita mengerti? Karena ketika kita sudah paham tools dan kegunaannya, maka kita ke depan itu pasti akan lebih mudah untuk mengoptimalkan titik-titik atau tools-tools itu tersendiri. Nah, ketika kita lihat kondisi saat ini, manusia itu kebanyakan hanya berfokus pada tubuh fisiknya. Padahal kalau kita kembali ke dalam konsep, manusia itu dia memiliki 3 tubuh sebenarnya. 1, tubuh fisik itu yang memang kelihatan secara kasat mata. Yang kedua itu ada tubuh mental, dan yang ketiga itu ada tubuh spiritual. Nah, kebanyakan orang-orang itu hanya fokus dengan tubuh fisik itu tadi. Jadi dia hanya fokus memikirkan makanannya, dia hanya fokus terhadap gizinya, tetapi dia tidak memperhatikan 2 tubuh yang tadi, tubuh mental dan tubuh spiritual. Padahal ketika dia tidak fokus atau tidak memperhatikan asupan 2 tubuh tadi, biasanya itu orang akan cenderung stres. Ketika dia ditimpa oleh sebuah masalah, dia pasti akan cepat down. Nah, di sini fungsi dari bioenergi itu salah satunya adalah untuk memberikan asupan terhadap 2 tubuh itu tadi, tubuh mental dan tubuh spiritual. Oke, kita masuk ke konsep atau penjelasan terkait masalah ketiga tubuh tadi, terkait masalah tubuh fisik, tubuh mental, dan tubuh spiritual. Tubuh fisik itu adalah tubuh yang terlihat secara kasat mata oleh kita. Jadi tubuh yang memang bisa dilihat oleh mata telanjang, yang memang sehari-hari itulah yang kita lihat. Dan asupannya pun itu sudah jelas tadi terkait masalah makanan, gizi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tubuh mental. Tubuh mental ini adalah tubuh yang berkaitan dengan akal pikiran. Jadi konsep berpikir seseorang, dia asupannya apa? Dia asupannya adalah keilmuan-keilmuan. Bisa jadi kita memberikan asupannya dengan kita membaca buku, atau kita hadir di sebuah pertemuan-pertemuan yang membahas atau diskusi keilmuan. Yang ketiga, kita diskusi dengan kawan-kawan dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu tubuh spiritual. Tubuh spiritual itu adalah tubuh yang berkaitan dengan konsep biofil atau medan aura. Dan ini biasanya dihasilkan oleh beberapa 7 titik cakra.
di mana tubuh spiritual atau biofil ini adalah bagian terluar tubuh yang interaksi lebih dulu dengan lingkungan sekitar. Nah, ketika kita membahas 3 konsep tubuh itu tadi, artinya kan ketiga fungsi tubuh itu harus saling berkaitan, harus saling berhubungan. Kita tidak bisa hanya fokus dengan salah satu tubuh saja. Ketika kita hanya fokus dengan tubuh fisik, itu biasanya ketika kita menghadapi sebuah ujian kehidupan, kita akan gampang down. Tapi ketika kita hanya fokus dengan tubuh mental atau tubuh spiritual, tubuh fisik tidak kita perhatikan, itu biasanya kita akan lemes, loyo, bawaannya mungkin dia gampang sakit dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tidak akan membahas terkait masalah pengolahan untuk yang tubuh fisik, karena itu kawan-kawan di luar sana pasti sudah tahu cara mengolahnya gimana. Dengan berolahraga, dengan makan sehat dan lain sebagainya, itu sudah merupakan metode pengolahan untuk tubuh fisik itu. Nah, yang akan kita gali lebih dalam, yang biasanya kita bahas di channel Intersoul kita, itu terkait masalah tubuh mental dan tubuh spiritual. Jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas tubuh mental dan tubuh spiritual kita. Karena itu berkaitannya dengan cara kita untuk menghadapi stressing atau cobaan yang ada di kehidupan. Karena ketika kita ibaratkan sebuah kehidupan, itu kan kita pasti selalu akan diuji. Permasalahannya adalah kita ingin ujian itu datang lebih dulu dan kita tidak siap, atau kita ingin mempersiapkan diri kita dulu nih. Jadi ketika ujian itu datang, kita nyikapinnya mungkin hanya dengan kita senyum-senyum atau ya santai-santai aja gitu lah. Nah, ketika kita membahas terkait masalah tubuh mental dan tubuh spiritual, ada beberapa tools yang harus kita pahami. Di istilah umum, orang itu mengenalnya dengan bahasa cakra. Ketika kita masuk ke dalam 7 tools dasar atau 7 cakra dasar atau 7 psikolobus itu tadi, kita akan mulai dengan yang bagian paling pertama, yaitu psikolobus dasar atau cakra dasar, di mana letak psikolobus dasar ini itu berada di tulang ekor. Ketika kita kaitkan dengan konsep elemen, itu biasanya berkaitan dengan elemen tanah. Ketika kita kaitkan dengan warna medan aura, itu dia memiliki warna medan aura yang warna merah. Nah, fungsi kemudian kelenjarnya apa, itu kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian ketika kita naik sedikit ke atas satu lagi, itu ada psikolobus atau cakra tantian. Nah, psikolobus tantian ini dia berkaitan dengan elemen-elemen air. Nah, kemudian letaknya itu di bawah pusar, 2 jari di bawah pusar. Ketika kita kaitkan dengan warna, itu dia biasanya memberikan warna medan aura jingga. Kemudian kita naik di atas lagi, itu cakra atau psikolobus solar plexus, di mana ini biasanya berkaitan dengan elemen api. Ketika kita kaitkan dengan warna medan aura, itu biasanya memberikan warna kuning. Letaknya itu di pas ulu hati. Dia naik satu lagi, di atasnya lagi kita mengenal psikolobus jantung atau cakra jantung. Biasanya elemen yang bermain di sini itu adalah elemen udara. Ketika kita lihat ke dalam medan aura, itu yang diberikan adalah warna hijau. Nah, itu letaknya pas di jantung. Psikolobus selanjutnya itu di tenggorokan atau cakra tenggorokan. Itu elemen di situ yang bermain adalah elemen ether. Nah, kemudian di atasnya lagi itu ada psikolobus ajna atau cakra ajna. Nah, ini berkaitan dengan elemen cahaya. Dan yang di bagian atas itu berkaitan dengan psikolobus mahkota atau cakra mahkota. Nah, di psikolobus ini berkaitan dengan mental, spiritual maupun God spot atau kita menyebutnya konsep-konsep ketuhanan, keilmuan. Biasanya kalau ada keilmuan-keilmuan yang masuk atau kita biasa menyebut dengan proses download, itu yang paling terasa pasti di titik sini, di titik psikolobus mahkota itu tadi. Nah, 7 titik cakra atau psikolobus itu di konsep keilmuan kita, itu kita ringkas lagi menjadi 3 bagian. Di situ ada kontrol, sensitivitas, dan power, atau kita biasa menyebutnya itu dengan konsep CSP. Nah, itu bagiannya mana-mana saja sih di 7 titik psikolobus itu. Nah, jadi ketika kita bahas pertama, dia berkaitan dengan power. Power ini dia melibatkan 2 titik psikolobus, yaitu psikolobus dasar dan psikolobus tantian. Kemudian yang masuk kedua berkaitan dengan sensitivitas. Sensitivitas itu dia ada 2 cakra, yaitu atau 2 psikolobus. Yang pertama adalah psikolobus di solar plexus,
yang kedua psikolobus jantung, dan yang ketiga di fungsi kontrol. Fungsi kontrol itu dia ada 3 titik psikolobus, yaitu tenggorokan, mahkota ajna, dan mahkota. Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya terkait masalah medan biofil. Jadi ketika kita tadi sudah tahu masing-masing 7 titik psikolobus tadi, kemudian kita tahu letaknya, kemudian kita tahu elemen apa yang bermain di sana, kita tahu juga warna apa yang bermain di sana. Karena biasanya ketika sudah tahu beberapa warna, kemudian elemen apa yang bermain, itulah yang biasa dipakai oleh perguruan-perguruan untuk membuat sebuah gerakan dengan tujuan-tujuan pengoptimalan di titik-titik tertentu. Kita tadi sebentar sudah bahas terkait masalah tools diri yang ada di tubuh kita, yang kita kaitkan dengan 7 cakra atau 7 psikolobus itu tadi, yang itu sangat berpengaruh ke dalam medan biofil kita. Dan akhirnya ketika kita sudah paham 7 titik psikolobus atau tools dasar itu, kita bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Dan kedepannya kita akan coba gali lebih dalam lagi terkait masalah tools diri itu tadi, kemudian bagaimana cara kita mengoptimalkan dan memaksimalkan 7 titik psikolobus sehingga medan biofil atau aura kita itu bisa menjadi lebih baik. Sekian dari saya, dari Bung Tommy, dari channel Intersoul. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.